Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Lupa ya, bener-bener lupa kalau smartwatch ini belum kita tes sensor. Ini smartwatch menarik ya, karena desainnya mirip banget dengan Amazfit T-Rex 3 dengan harga yang sangat terjangkau, antara 500 sampai 800 ya, rupa-rupa yang jual. Karena ya ini white product, tergantung brandingnya sih. Tapi saya kemarin ini di harga 700 ribuan. Gimana kualitas GPS-nya? Ya, bocoran dikit, ada sedikit masalah. Sekarang kita mulai seperti biasa dengan lock positioning GPS dulu ya. Kondisi langit di sini lumayan cerah, tapi berawan. Oke, langsung aja kita lihat untuk lock GPS-nya. Masuk ke olahraga, kemudian outdoor run. Posisi HP jauh ya. Ini saya di luar rumah. Oke, masih positioning, belum terkoneksi ya GPS-nya. Nah, sekarang udah connect. Overall memang tidak terlalu lama sih. Ini termasuk cepat ya untuk lock GPS. Sekarang kita coba back to home, balik lagi, dan kita coba untuk posisi lagi ya. Apakah dia idle GPS-nya atau tidak? Oke, mulai dari awal ternyata. Jadi GPS-nya tidak langsung lock ya. Jadi kalau udah keluar langsung mati, tapi lebih cepat ya, lebih cepat. Nah, sekarang apa sih masalah di smartwatch ini? City Jungle GPS 2 atau ada juga di SKME ya, SKME B78. Langsung aja kita lihat. Untuk data laporan olahraga di smartwatchnya kita masuk ke workout record. Di sini tercatat 2,85 dan ini jadi problem. Nanti bakal kita lihat setelah dibandingkan di Strava dan GPX-nya kita upload. Oke, ada icon dan juga keterangan olahraga, kemudian waktunya ya, dan di sini ada distance, kemudian durasi dan juga kalori yang terbakar. Kita geser lagi ke bawah, ada total step, average cadence, kemudian stride length, panjang langkah ya, dan average pace, kemudian average heart rate juga ada, minimum dan juga maksimum dan juga rata-rata tentunya. Kemudian ada heart rate zone di sini dan di bawahnya ada mini rutenya, betul mini rutenya seperti itu, dan ya nantilah lengkapnya kita lihat di setelah diupload file GPX-nya. Oke, simple ya. Sekarang kita lihat di aplikasi. Di aplikasi Glory Fit Pro kita masuk ke bagian olahraga, kemudian di bagian atas ini untuk olahraga terbaru. Nah, itu jaraknya sama ya, di aplikasi juga error. Jadi nggak sama setelah kita lihat di Strava dan juga file GPX nanti. Untuk peta di sini aman, nah, nggak ada masalah sama sekali, nice. Kemudian bagian share juga salah satu yang paling bagus lah, bisa dikustomisasi kayak gini. Tapi memang untuk watermarknya atau teksnya nggak bisa digonta-ganti ya. Cuma seperti ini, jarak, durasi latihan, laju rata-rata, dan lari luar ruangan keterangan olahraganya. Tapi gambar-gambarnya bisa lah, sampai bisa custom menggunakan foto sendiri. Di bagian bawah di sini ada summary, simple banget ya. Jarak, kemudian durasi, laju rata-rata, dan kalori yang dikonsumsi atau kalori yang terbakar. Di bagian detail seperti ini, tidak ada altimeter dan juga barometer ya. Kita cek di bagian bagan. Hanya ada detak jantung, zona heart rate, kemudian pace, cadence. Ya, tidak ada altimeter ya, padahal smartwatch ini mendukung altimeter barometer nih. Sebagai pembanding, baru aja kemarin kita tes sensor untuk Supercala Explorer. Menggunakan aplikasi yang sama, Glory Fit Pro ya, tapi dia tetap masuk altimeternya. Oke, ini dia setelah upload ke Strava. Bisa dilihat ya, untuk jarak di sini 3,13. Sedangkan tadi di Glory Fit Pro dan juga di smartwatchnya tercatat cuma 2,80-an kilometer. Jadi banyak data yang hilang ya. Dan rutenya pun sama persis di sini. Karena jarak yang beda, durasi yang sama, maka ya pace di smartwatch itu gak berlaku sih. Pace yang benar ya tentu di sini ya. Karena tadi cuma 7 menit ya. Di sini 6 menit 32 detik per kilometer. Untuk detail lengkap datanya seperti ini. Oke, nice ya. Oke, di sini ada jarak, kemudian waktu bergerak ya, waktu bergeraknya sama sekitar 20 menitan dengan jarak yang sama, jadi pace-nya berubah tentu, dan ini yang jadikan acuan ya.
Cadence dan detak jantung juga ikut masuk. Bagus ya. Kita geser ke bawah, tapi detak jantung juga sama sih. Nanti kita lihat lah. Ada pace di sini, detak jantung, cadence, dan elevation juga masuk. Oke, sekarang kita lihat gimana hasil tracking GPS-nya. Sebagus apa smartwatch dengan harga yang di bawah 700.000 ya, atau 800.000 lah, tergantung voucher. City Jungle GPS 2 ini overall ya tadi udah kita sindir-sindir di awal ya. Di smartwatch-nya tercatat kurang bagus. Tapi setelah file GPX-nya diambil dan juga di Strava itu bagus-bagus aja sih. Sama dengan Garmin, yaitu mirip lah penghitungan jaraknya. Bisa lihat di sini dari 2,80-an, file GPX-nya tercatat 3,13 dan ini sama dengan yang ada di Strava ya. Dan di Garmin tercatat 3,15. Jadi cuma ada perbedaan ya antara 10 sampai 20 meter aja. Nggak sampai jauh banget kayak jarak yang tercatat di smartwatch dan juga di aplikasi Glory Fit Pro. Untuk perekamannya juga banyak problem ya karena saya coba tes untuk masuk ke jalan-jalan kecil. Yuk kita lihat bareng-bareng. Untuk line warna oranye itu City Jungle GPS 2, sedangkan warna biru Garmin Instinct E ya. Titik start dan finish gak begitu berbeda jauh, tercatatnya bagus. Di awal-awal di sini mungkin gak begitu kelihatan ya, bahkan cenderung bagus-bagus aja. Tapi seperti biasa dan kebanyakan smartwatch murah lain, pas di jalan utama GPS-nya tuh selalu zigzag kayak gini ya, kriwil-kriwil lah, belok-belok gak jelas. Ya di sini hampir sepanjang jalan seperti itu, dan ini bukan cuma terjadi di City Jungle GPS 2 aja. Banyak smartwatch lain yang harganya murah, GPS-nya tuh kayak gini. Ada yang paling parah di bagian ini menurut saya ketika di jalan utama. Kemudian kita coba untuk lihat masuk ke jalan kecil. Pertama di belokan ini ya terlalu ke samping. Kemudian ada yang parah juga di sini nih. Ya bisa dilihat dia agak ngikutin jalan, tapi bukan cuma di situ. Di sini juga dia tentu gak ngikutin rute jalan ya. Jadi sangat nabrak itu mah. Satu lagi di bagian ini sangat nabrak juga ya, gak ngikutin jalan. Kemudian di sini juga terjadi hal yang sama. Tapi yang bikin saya kaget ya, di tempat terbuka itu masih terjadi masalah. Oh ya, by the way untuk Garmin di sini juga agak sedikit kesulitan ya dibawa ke jalan setapak kayak gini seperti di sawah. Nah ini yang paling parah di sini. Ini lumayan udah terbuka ya, nggak terlalu banyak perumahan gitu ya. Kemudian pohon-pohon, bahkan ini cenderung di sisi sawah gitu. Ya bisa dilihat di sini manteng kayak gitu, lurus ya, nggak ngikutin trek jalan. Kemudian di belokan ini juga sama. Di belokan ini juga sama ya, hampir di setiap belokan ini dia ngambil jalan pintas gitu ya. Jadi makanya pantas mungkin ya di smartwatchnya tercatat 2,80-an kilometer. Tapi di Strava dan juga file GPX nya sih mungkin udah diperbaiki gitu ya. Jadi bener jaraknya 3,13 kilometer. Dan terakhir seperti biasa saya mau ngasih lihat heart rate sensornya. Ya overall bagus ya, kecuali di bagian akhir di sini ada yang hilang. Ya gak tahu kenapa tiba-tiba berhenti ya. Di menit ke-6 jam 6.45 tiba-tiba anjlok drastis dan heart rate-nya hilang. Oke, itu dia review saya untuk tes sensor City Jungle GPS 2. Bagi kamu yang tertarik dengan smartwatch ini, smartwatch yang mirip banget dengan T-Rex 3, langsung aja ke kolom deskripsi ya, link pembeliannya saya sertakan di sana. Rizal pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.